Cair lagi. Wajah Rere sudah pucat pasi melihat Dimas. Teman dekat papanya sekarang ada di hadapannya dan melihat Rere makan di pinggir jalan. Hahaha. Dimas tergelak tawa sebelum melanjutkan kalimatnya. Jadi, Raditya, dia melarangmu makan di pinggir jalan. Dimas mengernyitkan dahinya sambil duduk dan memesan satu mangkuk bubur untuknya. Rere mengangguk. Duduk Rere, perintah Dimas sambil tersenyum pada Rere, dan Rere pun langsung duduk kembali di tempatnya duduk. Bubur di sini rasanya enak Rere. Dulu aku setiap weekend pasti mampir ke sini untuk makan bubur. Hanya saja, sudah beberapa tahun ini aku tidak pernah melakukannya. Hari ini aku ada waktu luang dan aku kembali ke sini. Dimas menengok dan tersenyum pada Rere. Jadi, gak sakit perut kalau makan bubur di sini. Dimas menggelengkan kepalanya. Lain kali, kau bawalah papamu makan ke sini. Suruh dia merasakan sendiri. Besok-besok dia akan minta kau antar lagi ke sini. Celetuk Dimas sambil menatap Rere, kemudian melihat gadis kecil di samping Rere yang menatap Dimas seperti tidak suka. Hai gadis kecil, kenapa kau menatapku seperti itu? Dimas tersenyum ramah pada gadis kecil yang ada di balik tubuh Rere. Iya paman, kenalin, ini namanya Angel. Dan di sebelah Angel papanya Angel, namanya Dr. Dimas. Selamat pagi. Dr. Dimas agak kikuk karena dia tidak berpikir kalau Rere akan memperkenalkannya kepada teman papanya. Selamat pagi, saya Dimas. Kamu juga Dimas. Dimas mengernyitkan dahinya dan Dr. Dimas sendiri tersenyum mengangguk merespon pertanyaan dari Dimas. Hahaha. Dimas tergelak tawa mendengar namanya sama dengan nama orang yang ada di sebelah Rere. Mama Rere, siapa kakek itu? Mama. Dimas kaget dan terbelalak matanya melihat Rere. Rere hanya tersenyum kepada Dimas sambil garuk-garuk kepala, lalu melanjutkan kalimatnya. Paman Dimas gak usah tanya ke aku ya. Nanti Paman Dimas tanya aja langsung ke papa aku. Jawab Rere kepada Dimas karena Rere tahu Dimas sangat dekat dengan papanya dan dia tidak perlu menjelaskan apapun. Papanya akan menjelaskan sendiri kepada Dimas. Dimas hanya menggelengkan kepalanya, lalu mengambil mangkok bubur yang sudah disiapkan tukang buburnya. Paman kenapa senyum-senyum? Protes Rere pada Dimas karena dia merasa malu dan wajahnya pun bersemu merah melihat tingkah laku Dimas. Kelakuan papamu seperti itu, Rere. Apa maksudnya, Paman? Rere penasaran dan Dimas hanya menggelengkan kepalanya tidak menjawab pertanyaan Rere. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menahan gelak tawanya yang membuat Rere penasaran kepada Dimas. Aduh panas. Suara Angelisa membuat Rere ingat bahwa anak itu sekarang membutuhkannya. Biarkan aku saja yang menyuapinya. Rere langsung mengambil sendok dari tangan Dr. Dimas dan menyuapi Angelisa karena tadi Angelisa makan sendiri dan kepanasan. Perlahan-lahan, Rere mengipasi makanannya, lalu menyuapi sedikit demi sedikit bubur kepada Angelisa, dan membiarkan buburnya sendiri menunggu untuk masuk ke dalam perut Rere. Pemandangan itu sangat menarik untuk Dimas. Mata Dimas tidak berhenti menatap Rere, melihat bagaimana Rere memperlakukan anak kecil yang ada di sebelahnya, dan dia pun tersenyum seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya di dalam hatinya. Begitupun Dr. Dimas. Dia tadi sudah sangat marah pada Rere karena pergi dengan Semi. Tapi melihat bagaimana Rere memperlakukan putrinya, kemarahan itu menguap entah kemana. Dan hatinya, bagaikan diguyur hujan, kini menjadi lembab dan segar kembali. Tidak ada lagi bekas-bekas kobaran api di sana. Hatinya meleleh melihat bagaimana Rere begitu tulus melakukan semuanya. Aku yakin anak itu bukanlah anaknya.
Tapi Rere memperlakukan anak itu sangat baik. Kenapa Radit tidak bercerita padaku? Sejak kapan Rere menjadi istri Dokter Dimas? Kalau dari segi finansial, aku yakin dia tidak punya masalah sehingga harus menikahkan anaknya dengan lelaki yang namanya mirip dengan namaku. Bukan mirip, tapi sama. Gumam Dimas di dalam hatinya, yang kini benar-benar ingin tahu alasan Radit melakukannya. Kemarin aku tidak jadi ke rumah Radit. Dia melarangku karena ayah dan ibunya datang ke sana. Dan hari ini, aku akan datang ke sana sekaligus menanyakan masalah Rere. Sepertinya, laki-laki di samping itu juga sangat baik. Aku rasa mereka cocok. Tapi, apa hubungan mereka sebenarnya ya? Dimas pusing sendiri dan akhirnya memutuskan tidak memikirkan lagi. Hanya menyantap buburnya saja. Angel yang begitu menikmati suapan demi suapan dari Rere untuk pertama kalinya, meminta tambah makan bubur di tempat itu, dan membuat Dokter Dimas sangat bahagia. Rere pun sangat bahagia menyuapi Angel mangkok keduanya. Walaupun dia sendiri belum menyentuh mangkoknya, Rere tidak peduli pada dirinya sendiri ketika dia sedang mengasuh Angel, karena itu adalah suatu kenikmatan tersendiri untuknya. Dia sangat menyayangi Angel, itu yang Rere tahu, dan semua yang dilakukannya menunjukkan rasa cintanya yang begitu besar pada Angel. Hari ini aku sudah berbuat buruk pada wanita yang menjaga anakku dan menyayangi anakku. Aku marah padanya dengan alasan tidak jelas karena dia pergi bersama dengan laki-laki tadi. Padahal tidak seharusnya aku melakukan itu, karena aku memang tidak ada hubungan apa-apa dengannya selain menjadikan dia sebagai mama dari anakku. Tapi entah kenapa, hatiku tidak bisa mengontrol perasaanku sendiri, sehingga aku memilih untuk berbuat sedikit kasar padanya dan meninggalkannya. Dokter Dimas tidak enak sendiri di dalam hatinya. Bahkan dia tidak berani untuk makan buburnya dan memilih untuk melihat Rere menyuapi Angel karena perasaannya yang tidak enak melihat Rere juga belum makan. Dan pemandangan ini tertangkap oleh mata Dimas yang membuatnya semakin yakin bahwa laki-laki di samping Rere adalah laki-laki baik. Mungkin akan ada benih-benih cinta di antara mereka. Begitu pikir Dimas, dan senyum pun muncul dari wajah tuanya. Rere, Paman izin untuk pergi lebih dulu ya. Paman jangan pergi dulu. Rere menahan Dimas. Ada apa Rere? Dimas kembali duduk dan menatap Rere. Paman, apa kau tahu perbuatan anakmu terhadap kakakku? Tanya Rere belak-belakan. Dimas mengangguk, lalu melanjutkan kalimatnya. Maafkan atas perbuatan anakku terhadap kakakmu. Aku tidak menyangka kalau dia akan melakukan itu padanya. Apa Rasya sekarang baik-baik saja? Dimas terlihat sangat kecewa dan sedih mendengar pertanyaan dari Rere. Kondisi kakakku sekarang sangat mengerikan, jawab Rere sambil melihat lemas kepada Dimas. Ada apa lagi sekarang? Dimas semakin serius. Istrinya pergi meninggalkannya Paman. Rere menunduk. Apa yang dilakukan kakakmu? Aku tahu bagaimana istrinya. Dia tidak mungkin meninggalkan kakakmu kalau tidak ada masalah apa-apa. Dimas nyeletuk dan memang benar apa yang dikatakan oleh Dimas. Rere pun mengangguk. Aku tidak tahu. Tapi kan Paman tahu sendiri bagaimana cemburunya Rasya. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Rasya sehingga membuat kakak iparku pergi. Aku kasihan pada Rasya Paman. Dia sedang sakit. Dan dia sekarang kehilangan istrinya karena kebodohannya sendiri. Memang dasar bodoh. Rere yang kesal bahkan tangan kirinya sampai mengetuk-ngetuk meja. Hahaha. Dimas tergelak tawa, lalu beberapa saat kemudian melanjutkan kalimatnya. Memang sepertinya sifat papamu menurun cukup kuat kepada Rasya. Celetuk Dimas kali ini. Memang betul. Tapi tetap saja aku kasihan pada Rasya. Tadi malam pun aku sampai tidak bisa tidur. Bisakah kau bantu Rasya untuk mencari istrinya Paman? Pinta Rere kepada Dimas karena Rere tahu Dimas memiliki orang-orang hebat yang bisa mencari. Sama seperti orang-orang papanya.
Aku akan bicara dengan papamu nanti, karena aku juga harus membicarakan masalah istri dan anakku dengan papamu juga. Ada lagi yang ingin kau sampaikan pada papamu? Dimas menunggu. Kau lihat tidak, orang-orang di sekitar sini ada berapa banyak yang mengikutiku? Aku pikir sekitar 20 mungkin. Menyebalkan sekali mereka semua. Aku sudah seperti di penjara sekarang. Hahaha, siapa yang melakukannya? Radit atau Rasya? Rasya, jawab Rere kesal sambil memberikan sarapan terakhirnya kepada Angel. Aku akan coba negosiasi pada Rasya dan Radit supaya mengurangi orang-orang yang mengikutimu. Apa ada lagi yang kau minta? Dimas memberikan kesempatan terakhir untuk Rere, dan Rere pun menggelengkan kepalanya. Sudah sangat bersyukur Dimas mau menolongnya untuk negosiasi pengurangan jumlah orang yang mengikutinya. Dimas juga tadi memang penasaran, kenapa dia melihat orang Radit ada di sekitar taman, dan dia baru sadar kalau ternyata ada Rere di sana. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Rere berdiri dan memeluk Dimas juga salim kepada Dimas. Lalu Dimas juga mengecup dahi Rere, karena memang Dimas sudah seperti orang tuanya. Dan kemudian, Dimas mendekat kepada gadis kecil yang sedang membersihkan bibirnya dengan tisu. Kakek pergi dulu ya manis. Sambil tersenyum dan gadis itu pun memberikan kedua tangannya kepada Dimas untuk dipeluk.